Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu Cahya. Pertemuan kali ini Ibu akan mengajak kalian semuanya yaitu untuk mempelajari dan memahami tentang bentuk akar. Jadi nanti kita belajar sifat-sifat dari bentuk akar, melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari yaitu sifat pangkat. Oke anak-anak, bisa kita mulai ya. Bentuk akar adalah akar-akar bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Bentuk akar itu sendiri punya beberapa sifat. Yang pertama, jika ada bilangan A akar C ditambahkan dengan B akar C, maka hasilnya A dan B bisa dijumlahkan diikuti dengan akar C. Jadi A plus B-nya bisa digabung, itu kalau penjumlahan. Begitu pula untuk sifat yang kedua, sifat pengurangan. Hampir sama dengan sifat penjumlahan, kalau pengurangan berarti A dan B-nya bisa langsung dikurangi. Sifat yang ketiga, perkalian. Jadi misal ada akar A dikalikan akar B, hasilnya sama saja dengan akar AB atau akar A kali B. Sifat yang keempat, sifat pembagian. Akar A per B bisa dipisah, hasilnya akar A per akar B. Nah, biar lebih jelasnya nanti Ibu akan memberikan contoh-contohnya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, tak kasih contoh. Contoh pertama untuk sifat penjumlahan. Misal A akar C ditambah B akar C sama dengan A plus B akar C. Saya ambil contoh. Misalkan saya punya 3 akar 2 ditambahkan 5 akar 2. Karena sama-sama akar 2, maka bilangan di depannya 3 dan 5 bisa langsung kita tambahkan menggunakan sifat tersebut. Menjadi 3 ditambah 5 akar 2. Hasilnya 8 akar 2. Contoh kedua untuk sifat pengurangan. Misalkan 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Karena sama-sama akar 2, maka bisa kita kurangi langsung bilangan di depannya menjadi 5 min 2 akar 2. Hasilnya 3 akar 2. Kemudian contoh untuk sifat yang ketiga, sifat perkalian. Misalkan akar 5 dikalikan akar 3, maka bisa kita gabung menjadi akar 5 kali 3 sama dengan akar 15. Begitu pula sifat perkalian ini bisa kita balik dari belakang. Jadi misal yang diketahui akar 32. Akar 32, angka 32 bisa kita pecah menjadi 16 kali 2. Sehingga akar 32 bisa kita tuliskan menjadi akar 16 kali 2. Karena 16 kali 2 hasilnya adalah 32. Nah, karena ini perkalian, maka bisa kita pecah bilangan akarnya menjadi akar 16 dikalikan akar 2. Kebetulan akar 16 hasilnya 4, sehingga ini bisa kita tuliskan akar 16 itu 4, sedangkan akar 2 karena irasional atau tidak bisa disederhanakan lagi, maka cukup kita tuliskan akar 2 saja sehingga hasilnya 4 akar 2. Kemudian sifat yang keempat, pembagian. Jadi misal akar A per B bisa kita pecah menjadi akar A per akar B
Sebagai contoh, misal akar 3/5, maka bisa kita pecah menjadi akar 3 per akar 5. Cukup seperti itu saja. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan bentuk akar seperti ini. Misal kita diminta untuk menyederhanakan bentuk akar 20 ditambah akar 45. Nah, akar 20 dan akar 45 bisa kita pecah menggunakan sifat perkalian tadi, sifat yang ketiga. Jadi 20 itu bisa kita tuliskan menjadi akar 4 kali 5, sedangkan 45-nya bisa kita pecah menjadi 9 kali 5. Nah, akar 4 kali 5 kita pisahkan akarnya, karena dia perkalian maka boleh dipisah menjadi akar 4 kali akar 5. Kemudian akar 9-nya juga bisa kita pecah menjadi akar 9 kali 5. Kebetulan akar 4 itu 2, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 kali akar 5, atau bisa kita tulis menjadi 2 akar 5, dan akar 9 itu 3, berarti 3 akar 5. Akar 5 irasional, sehingga tetap kita tuliskan akar 5. Karena sama-sama akar 5, maka bilangan di depannya bisa kita gabung menjadi 2 tambah 3 akar 5 atau 5 akar 5. Paham anak-anak? Selanjutnya, akar 75 dikurangi akar 48 ditambah akar 18. Sama seperti tadi, kita pisahkan dulu ya. Akar 75 bisa kita pisah menjadi 25 kali 3, sedangkan 48 bisa kita tuliskan 16 kali 3, dan 18 bisa kita tuliskan 9 kali 2. Selanjutnya, kita pisah akarnya menjadi akar 25 kali akar 3 dikurangi akar 16 kali akar 3 dan ditambah akar 9 kali akar 2. Baru kita hitung. Jadi yang bisa diakar, kita hitung akarnya hasilnya berapa. Akar 25 itu 5, akar 3, akar 16 itu 4, jadi 4 akar 3, dan akar 9 itu 3, sehingga 3 akar 2. Ada 2 akar di sini, akar 3 dan akar 2. Karena berbeda, maka nggak boleh digabung. Yang bisa digabung hanya yang bilangannya sama, sehingga 5 akar 3 dan 4 akar 3 boleh kita operasikan menjadi 5 min 4 akar 3, kemudian ditambah 3 akar 2. 5 kurangi 4 1, artinya 1 akar 3 atau 1 kali akar 3. Karena 1 kali akar 3 berarti hasilnya cukup akar 3 saja ditambah dengan 3 akar 2. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Bisa dipahami anak-anak?